رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, kiranya menjadikan kita hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum 'indallahi atqakum, orang yang paling bertakwa. Alhamdulillah juga kita hari ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hujung Ramadan kita. Puasa yang keberapa hari ini, Bu? 25. Tidak terasa sudah 25 hari kita lalui. Kita berharap dari setiap amalan yang kita kerjakan, bacaan Quran, puasa kita, tadarus kita, qiyamul lail kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tak lupa pula kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Manusia surga yang Allah turunkan ke muka bumi sebagai contoh bagi kita semuanya untuk meneladani kehidupan siapakah sebenarnya yang harus kita ikuti di dunia ini. Maka tidak lain dan tidak bukan baginda Rasulullah sebagai uswah, contoh suri tauladan yang Allah turunkan ke muka bumi. Bahkan kalau seandainya kita tidak mengenal baginda Rasulullah, kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak dekat dengan Quran, kalau kita tidak pernah belajar sunnah-sunnah baginda Rasulullah, kita tidak akan tahu apa yang harus kita kerjakan di dunia ini. Kita nggak tahu siang harus buat apa, pagi-pagi kita nggak tahu harus ngapain, sore-sore kita nggak tahu harus ngapain, bulan Ramadan kita nggak tahu harus buat apa. Tapi dengan kita terus belajar, ibu-ibu terus belajar, terus mengaji, maka dengan kita mengetahui baca Quran, baca sunnah-sunnah baginda Rasulullah, tahu apa yang harus kita perbuat. Pagi hari kita harus berzikir, mungkin siang harinya kita harus bekerja, di waktu-waktu sholat kita harus sholat, sehingga kehidupan kita jadi bermanfaat. Bagaimana cara tidur kita, bagaimana mungkin kita masuk ke kamar mandi, bagaimana mungkin kita harus baca doa ketika berpuasa. Semuanya itu kita dapatkan bagaimana ketika kita terus saling belajar dalam kehidupan ini, sehingga membuat diri kita menjadi hamba yang semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, detik-detik Ramadan hampir meninggalkan kita. Akhir dari Ramadan itu mereka bukan malah gembira, tapi bagi orang yang tidak beriman mereka akan gembira. Kenapa? Sebentar lagi makan akan bebas. Sebentar lagi minum akan bebas. Mungkin bagi laki-laki sebentar lagi merokok akan bebas. Ya Bu ya. Kalau bagi perokok itu kan bagi mereka tersiksa. Biasa mungkin 1 jam sekali bisa ngisap asap. Tapi ketika mereka harus berpuasa nunggu 12 bulan dulu, 12 jam dulu, 13 jam. Buka puasanya nggak pakai kurma, nggak pakai minum air putih, tapi langsung api yang dihidupkan di mulut mereka. Sehingga mereka merasa tersiksa ketika hadirnya bulan Ramadan. Kenapa mereka menganggap Ramadan adalah ujian? Tapi bagi orang yang beriman tidak. Ramadan ini adalah bulan pendidikan yang merubah kehidupan mereka menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya apa? Kenapa kita diperintahkan untuk istiqomah taat sebulan di bulan Ramadan untuk taat ibadah? Puasa kita disuruh sebulan, mengaji kita disuruh sebulan, qiyamul lail kita disuruh sebulan penuh. Maka menurut ilmu penelitian, bagi orang yang bisa istiqomah melakukan ketaatan selama sebulan dipaksa, maka sesudahnya insya Allah akan jadi kebiasaan. Jadi kalau kita membiasakan kehidupan ini, Bu, yang menurut kita sebelumnya sulit, paksakan sampai sebulan, maka syaraf dalam otak kita
akan merespon menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Karena ada hal-hal yang menurut kita berat untuk dikerjakan. Tapi kalau sebulan kita istiqomah, terus kita lakukan, maka dia akan setelahnya menjadi kebiasaan. Ramadan ini banyak hal kebaikan yang kita kerjakan. Biasa puasa, biasa mengaji, biasa tarawih, bahkan hal-hal yang dilarang oleh Allah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang kita menahannya. Dibolehkan makan, tapi kita menahannya. Dibolehkan minum, kita coba menahannya. Kemudian dalam hal gitu mungkin menceritakan orang lain, kita coba untuk menguranginya. Kenapa? Karena keberkahan dari bulan Ramadan ini yang mendidik jiwa kita menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir dari Ramadan itu mereka bersedih. Kenapa? Karena bulan yang mulia akan meninggalkan mereka. Tamu yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan mereka. Bahkan realita kebanyakan orang sekarang, semakin hujung dari Ramadan itu bukan semangat untuk beribadah, tapi kualitas ibadahnya itu menurun. Ibu-ibu, sekarang 10 terakhir semakin semangat atau semakin menurun? Ngajinya semakin semangat atau yang lainnya semakin semangat atau semakin malas-malasan, semakin menurun? Halo ibu-ibu, dengar suara saya? Dengar. Semakin semangat atau semakin menurun? Tenang nih, tenang. Suaranya putus-putus. Oh, yang putus internetnya berarti ya? Sama Ustaz. Sinyalnya Ustaz. Sinyalnya mahal. Suara saya putus-putus juga di sana, Ibu. Ya, ya, ya. Sama Ustaz. Orang gitu. Iya. Kadang putus yang hilang. Sing satu yang Ya, ya. Mudah-mudahan tetap jelas didengar di sana, Ibu. Maka Ramadan ini adalah bulan ampunan. Para sahabat itu, mereka ketika akhir dari Ramadan ini mereka bersedih. Karena bulan yang mulia akan segera meninggalkan mereka. Maka dalam 1 tahun, Allah siapkan 10 hari yang mulia. 10 hari yang terbaik dari setiap beberapa bulan yang Allah pilih. Maka yang pertama, Allah muliakan bulan Muharram 10 awal di Muharram. Kemudian Allah muliakan juga 10 awal di bulan Zulhijjah. Yang ketika kita memaksimalkan berbagai macam rangkaian ibadah di bulan tersebut, maka keutamaan yang Allah berikan, pahala dan ganjarannya lebih baik daripada jihad di medan perang yang mengorbankan harta dan jiwa mereka. Itu kalau di bulan Muharram dan bulan Zulhijjah. Kemudian Allah siapkan juga 10 terakhir di bulan Ramadan yang Allah siapkan di dalamnya ampunan. Yang di luar bulan Ramadan Allah pun Maha Pengampun. Kita kenal innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, pemaafnya Allah, Maha Pengampunnya Allah lebih besar dibandingkan dari luar bulan Ramadan. Kita kenal Allah Maha Ghaffar, Maha luas ampunannya. Tapi ketika hadirnya bulan Ramadan, ampunan Allah betul-betul sangat luas juga kepada hambanya, melebihi luasnya di luar dari bulan Ramadan. Maka kita berharap setiap amal ibadah yang kita kerjakan, membaca Quran kita, puasa kita, sedekah kita, qiyamul lail kita, bukan dilihat dari segi jumlah kualitasnya yang banyak. Tapi bagaimana walaupun sedikit kita mengerjakannya, yang sedikit itu bisa mengantarkan pengampunan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan ibu semuanya. Maka apa yang menyebabkan terkadang kualitas ibadah kita di 10 terakhir ini menjadi tidak maksimal? Kemudian apa yang menjadikan terkadang 10 terakhir ini kita menjadi tidak semangat lagi untuk ibadah? Ada beberapa penyebab. Salah satu di antara banyak penyebab tersebut, yang pertama, jangan-jangan bacaan Quran kita ada yang salah cara berinteraksinya. Kan sekarang sudah mulai banyak ya Bu ya, khataman-khataman Quran sudah mau selesai-selesai grup-grupnya. Ibu-ibu, ada grup khataman Qurannya juga? Ada. Sudah berapa juz Ibu? Atau hari ini khataman lagi? Hari 20? ini hari ini cahaya. Hari ini khatamannya. Iya. Jangan jadikan setelah khataman ini kita nggak ngaji lagi. Nah, ini Allah uji kita. Padahal intinya adalah di 10 terakhir ini. Ustaz, saya kan udah khatam.
Karena masih ada 5 hari lagi menuju hari raya. Jangan-jangan nanti puncak dari Ramadan sebulan yang kita kerjakan setelahnya. Sinyalnya jelek. Ya, jadi jangan sampai setelah khataman ini kita meninggalkan Quran. Kenapa terkadang tadi saya katakan 10 terakhir ini kita tidak baik. Kualitas Ramadan kita semakin menurun. Padahal puncak dari Ramadan itu adalah di akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Kalau kita ingin melihat seseorang itu, lihat pada penghujungnya. Nah, sekarang kita sudah di ujung-ujung. Kalau ujung-ujungnya nggak semangat, ujung-ujungnya malas, jangan-jangan sama seperti kematian dalam kehidupan kita. Ada orang yang mati husnul khotimah. Jangan kalimat husnul khotimah, su'ul khotimah itu dibayangkan dengan kematian ya Bu ya. Su'ul khotimah itu adalah penutup yang tidak baik. Ada orang yang menutup kematiannya dengan tidak baik. Ada husnul khotimah. Seseorang menutup kematian dengan kebaikan. Ramadan ini juga seperti itu. Ada orang yang menutup Ramadan ini dengan akhir-akhirnya dengan su'ul khotimah, dengan keburukan. Apa keburukannya? Dia tinggalkan semua berbagai macam rangkaian ibadah yang selama ini dikerjakan. Ada orang yang menutup Ramadan ini dengan husnul khotimah, dengan kebaikan. Dia tetap menjaga semangatnya, menjaga keistiqomahannya sampai Ramadan, sampai akhir Ramadan ini. Maka jangan sampai kita semakin ke hujung, semakin meninggalkan berbagai macam rangkaian ibadah yang kita kerjakan. Maka ini harus kita perhatikan, walaupun kita sudah khatam, tetap jaga. Jadi harus dicek apa yang menyebabkan kenapa 10 akhir kita menjadi tidak berkualitas. Yang pertama, jangan-jangan interaksi kita kepada Quran ada yang salah cara. Salahnya gimana? Mungkin niatnya hanya ingin dapat banyak saja. Atau niatnya nggak enakan dengan teman. Sehingga dia tidak menambah keimanan. Padahal Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat kedua. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Seharusnya yang kita harapkan bagaimana ketika kita sudah membaca Quran, kualitas amal kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicek. Jadi jangan tinggalkan Quran. Yang kedua, apa yang menjadikan seseorang itu di 10 terakhir ini menjadi tidak berkualitas ibadahnya. Yang pertama, pola pikir atau motivasi atau mindset mereka sudah berubah. Maksudnya bagaimana? Kalau sebelum masuk Ramadan, semua punya list yang harus dikerjakan. Nanti saya mau puasa, saya mau tadarus, saya mau sedekah. Sampai 20 hari itu kita masih kebayang capaian-capaian yang harus kita raih. Tapi biasanya 10 terakhir itu berubah pikiran seseorang. Berubahnya apa? Buat kue raya, beli baju baru, mikir mudik, macam-macam semualah. Atau dagangan supaya cepat laris habis ini di 10 terakhir. Sehingga motivasi yang ada di otak mereka itu berubah. Seharusnya di 10 terakhir ini semakin menguatkan ikat pinggang kita untuk semakin kuat beribadah kepada Allah. Apa yang menyebabkan tadi 10 terakhir tidak maksimal? Karena pola pikir kita yang berubah, yang seakan-akan bukan mempersiapkan bagaimana mendapatkan ampunan Allah, tapi kita sudah mempersiapkan untuk hari raya. Kan realitanya seperti itu ya. 10 terakhir ini pikiran kita nanti buat kue raya, ada tamu datang, beli baju baru, kan gitu ya Bu ya. Bukan memaksimalkan lagi. Kemudian apa yang ketiga yang menyebabkan seseorang itu tidak maksimal menghidupkan di 10 terakhir, kurangnya pemahaman mereka secara utuh tentang keutamaan dari Ramadan, terutama keutamaan di 10 akhir dari Ramadan. Makanya awal-awal dulu kita ngadakan apa namanya? Tarhib Ramadan ya. Ayo ya, Tarhib Ramadan. Yang kemarin tuh dengan Ustadz Abu, saya dengan Ustadz siapa satu lagi? Ustadz Rohimuddin. Rohimuddin. Jadi pentingnya Tarhib Ramadan itu mengingatkan kita apa sih sebenarnya persiapan yang harus kita kerjakan yang menjadi pembekal kita agar sampai bekal kita cukup sampai akhir Ramadan. Jadi kurangnya pemahaman yang utuh tentang Ramadan itu juga yang menyebabkan kita tidak berkualitas yang di 10 terakhir. Kemudian yang keempat,
Apa yang menyebabkan seseorang itu tidak maksimal lagi di 10 terakhir dari Ramadan? Yang keempat adalah penyebabnya karena terlalu tingginya cinta kita terhadap dunia yang menyebabkan kita tidak mempersiapkan akhirat secara utuh. Jadi kecintaan kita terhadap dunia itu terlalu tinggi. Apalagi mungkin orang yang punya dagang, bisnis. Wah, ini 10 terakhir nih kalau jual kue raya nih laku laris manis nih. Kayaknya sibuk dia buat kue raya. Padahal Allah sudah siapkan 11 bulan 20 hari kita untuk mengejar dunia. Tapi 10 hari akhir terkadang kita tidak bisa memaksimalkannya. Kemudian contoh lagi kalau di mall-mall. Mall itu juga cara salah satu godaan kita. Semakin penghujung Ramadan diskonnya semakin besar-besaran. Supaya semakin cepat habis barang-barang. Akhirnya apa yang terjadi? Orang di masjid pindah ke mall. Orang yang di masjid pindah ke jalan-jalan. Untuk memenuhi jalan-jalan semua mau belanja. Sehingga masjid ditinggalkan. Mungkin tinggal sendal imam, sendal muazinnya, sendal penceramahnya. Sendal jamaahnya udah pindah ke mall semua. Sendal jamaahnya tuh udah berbaris di pasar semua mau belanja. Nah, ini yang menyebabkan terkadang Ramadan kita itu tidak maksimal karena ya tadi kecintaan kita terhadap dunia yang terlalu tinggi. Padahal kalau kita kejar akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula, dunia itu akan mengikut dengan sendirinya. Kalau kita mengejar dunia, kita akan terasa letih dan capek. Tapi kalau kita mengejar akhirat, maka dunia itu akan mengejar kita dengan sendirinya. Nggak perlu kita capek-capek. Dia yang akan mengejar, dia akan yang letih mengejar kita. Nah, inilah prinsip bagaimana kita dalam kehidupan ini menjalani ini. Mana yang harus kita utamakan, mana yang harus kita prioritaskan. Maka saya sering dengar kata-kata dari ibu-ibu, Ustadz, saya ke Hong Kong ini mau belajar, bukan mau kerja. Tapi duitnya tetap Allah kasihkan. Tapi kalau ibu motivasinya datang ke Hong Kong, ingin kerja, maka ilmunya belum tentu dapat. Nah, motivasinya, saya ingin belajar di Hong Kong ini mendapatkan berbagai macam ilmu, maka insya Allah rizkinya Allah akan penuhi. Tapi kalau kita mencari rizki, ya belum tentu ilmunya akan dapat. Karena motivasi kita hanya dunia. Maka motivasi ibu-ibu semua di Hong Kong, kejar akhirat, walaupun di negeri minoritas. Orang biasa kalau mau dapat akhirat, semangat ibadah mungkin pergi ke Mekah, ke Madinah. Nah, ibu-ibu semuanya semangatnya di Hong Kong yang negaranya itu minoritas. Maka jadikan itu semangat pemacu kita untuk bisa mendekatkan diri sama-sama berjuang untuk belajar. Maka itu salah satu penyebab tadi ibadah kita tidak maksimal di 10 hari terakhir. Maka ada satu kisah. Ibu dengar suara saya jelas ya? Ya. Maka ada satu kisah bagaimana Ramadan ini jangan menjadikan kita juga berbangga-bangga atas ibadah capaian yang kita kerjakan. Ustadz, saya sudah hatam 2 kali. Ini teman saya ini nggak hatam-hatam, ngajinya males. Atau Ustadz, saya malam tuh sholat tarawihnya yang 23 rakaat. Ini teman saya cuma 11 rakaat saja. Ustadz, saya sedekahnya udah banyak. Teman saya ini duitnya banyak tapi malah sedekah. Maka jangan jadikan kita ketika bulan Ramadan ini membanggakan amal ibadah kita seakan-akan kita adalah ahli dalam beribadah. Merasa orang paling hebat. Tapi jadikan ketika Ramadan ini hati kita semakin tunduk dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu kisah seseorang yang ahli ibadah. Dia ibadah 60 tahun nggak pernah tinggal, Ibu. Sehingga dia menganggap dialah orang yang soleh. Ibadah nggak pernah tinggal, masjid nggak pernah tinggal. Dia menganggap dirinya yang paling. Lantas Allah uji orang tersebut. Bagaimana Allah menguji orang tersebut? Diuji dengan seorang wanita. Kemudian Allah ingin lihat, sanggup dia tidak menahan hawa nafsu dirinya. Walaupun dia ahli ibadah, apa yang terjadi? Rupanya bisikan syaitan lebih kuat. 60 tahun dia mengerjakan ibadah, rupanya Allah uji dengan seorang wanita. 6 hari dia berbuat zina. Akhirnya nggak kuat juga, Bu, ya. Hilang semuanya. Ibaratnya seperti ini, Bu. Ibu ada susu. Kemudian susu itu tiba-tiba 1 gelas. Kan yang mau ibu minum. Tiba-tiba masuklah pipisnya cicak. Cicak ada pipisnya nggak, Ibu? Nggak tahu juga.
Pipisnya tikus lah atau kecoa lah. Kira-kira pipisnya kecoa dengan air susu 1 gelas lebih banyak mana jumlahnya? Lebih banyak susu ya, biar susu 1 gelas. Kalau kecoa pipis mungkin 1 tetes, 2 tetes. Tiba-tiba kalau air susu ibu sudah dipipisi oleh kecoa, ibu masih mau minum nggak? Enggak. Dibuang. Enggak usah. Dibuang ya, Bu ya. Dibuang. Iya, Mbak ini. Ibarat tadi ibadah, 60 tahun tuh seperti air dalam 1 gelas. Tiba-tiba dipipisi oleh kecoa, yang mungkin hanya 1 tetes, 2 tetes. Tapi kita kan jijik maka minumnya. Kotor sudah kena pipis kecoa. Apa yang kita lakukan terhadap air susu yang kita punya? Kita buang. Tidak bernilai lagi air susu tersebut. Begitulah ahli ibadah tersebut. Dia rajin ibadah, tapi hatinya menganggap orang paling mulia. Lantas Allah uji. Dia melakukan, didatangkan wanita rupanya tidak kuat keimanan. Dia melakukan dosa zina 6 hari. Lantas apa yang terjadi? Hilang seluruh amal ibadahnya selama 60 tahun tadi. Kenapa? Karena dia ibadah 60 tahun itu merasa orang paling baik di hadapan Allah. Tapi setelah itu Allah balikkan lagi. Setelah dia melakukan perbuatan zina, dia menganggap ahli ibadah atau jadi pendosa, Ibu? Menjadi pendosa, menyesal terhadap perbuatannya. Kita Ramadan sekarang menganggap ahli ibadah atau kita pendosa di hadapan Allah? Realita kebanyakan orang menganggap ahli ibadah. Saya terawih di masjid ini, ambil rakaat ini, tadarus saya sekian banyak. Menganggap dialah orang paling sempurna ibadahnya. Seharusnya ketika Ramadan ini kita bukan menganggap orang paling ahli ibadah, tapi kita menjadi orang pendosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita menjadi orang pendosa di hadapan Allah, kita berharap maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala layak kita terima. Karena yang dikatakan tobat itu ibarat sifatnya air. Air itu gimana sifatnya, Bu? Sifatnya mencari dataran yang rendah. Dari tempat tinggi dia akan turun ke bawah. Maka seorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya sifat mencari hati yang rendah di hadapan Allah, bukan hati yang selalu meninggi. Maka itulah yang harus kita raih. Lantas setelah itu, apa yang dilakukan pemuda tersebut yang ahli ibadah? Dia tinggalkan kampung halamannya, dia pergi hijrah, kemudian dia tidak membawa apapun dalam dirinya, nggak bawa uang, cukup pakaian yang ada di badan. Kemudian suatu ketika di perjalanan dia kelaparan, dan dia temukan masjid dan dia istirahat di sana. Ini riwayat ini ada diriwayatkan oleh hadis Ibnu Mas'ud ya, kisahnya. Maka dia beristirahat di sana, kemudian dalam kondisi kelaparan. Karena dia orang ada melihatnya orang kelaparan, dia kasihlah sebiji roti. Kemudian setelah dikasih sebiji roti ahli ibadah tersebut, Allah ingin uji lagi dia. Allah uji apa? Didatangkan seorang tua yang sedang kelaparan, yang lewat melintas di depannya. Lantas apa yang terjadi? Orang yang ahli ibadah tadi yang 60 tahun, berzina 6 hari tersebut, kemudian dia sedekahkan, dia berikan setengah dari roti yang dia miliki, 1 biji roti tadi, dan yang lebih banyak dia potong itu untuk orang yang kelaparan tersebut. Nggak lama setelah itu rupanya pemuda yang ahli ibadah tersebut meninggal dunia. Maka apa yang terjadi ketika meninggal dunia? Allah berfirman dalam surah Al-Isra, "Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba." Maka setiap apapun yang kita kerjakan di dunia ini, baik yang nampak maupun tidak nampak, maka Allah akan perlihatkan seperti layar. Ibu-ibu menonton saya dari dinding sana. Ya, di layar ditampilkan semuanya. Jadi seperti ibu ngelihat saya itu kan, ngelihat layar kita. Ditampilkan semua amal ibadah kita, yang nampak tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasib. Amalan ibadah pemuda ahli ibadah tersebut. Dinampakkan dia ibadah 60 tahun nggak pernah tinggal. Kemudian ditampilkan lagi. Jelas suara saya, Ibu? Nih kayaknya gambarnya nggak gerak. Jelas, Ustaz. Jelas ya, Bu ya? Bisa paham ya, Bu ya? Paham. Ya, karena saya lihat gambar Ibu nggak gerak di tempat saya. Iya, kita Mungkin lagi ini. khusyuk kan menyimak. Ya. Ya, kemudian
Allah tampilkan dia melakukan 6 hari zina. Ditimbanglah mizan, ditimbang bagaimana yang lebih berat, 60 tahun atau 6 hari zina. Setelah ditimbang apa yang terjadi ibu semuanya? 60 tahun dia ibadah, dengan 6 hari dia berbuat zina, maka berat timbangan itu adalah 6 hari dia berbuat zina. Rupanya 60 tahun nggak bisa ngalahkan 6 hari zina. Kenapa? Karena ketika tadi dia ahli ibadah, dia menganggap adalah orang yang paling baik di sisi Allah. Tapi ketika dia sudah berbuat zina, berubah hatinya menjadi orang pendosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tanya, Allah, berarti selama ini aku ibadah 60 tahun sia-sia ya Allah. Apa kata Allah? Ketika engkau menjadi orang ahli ibadah, kau merasa orang paling baik di hadapan manusia. Engkau merasa paling baik di hadapanku. Sehingga engkau tidak bisa menjaga niat. Akhirnya Allah uji dengan wanita, dia nggak bisa menjaga keimanannya. Akhirnya dia terpengaruh. Akhirnya ditanya lagi, ya Allah, masih enggak ada tidak amalanku selain ini? Allah tampilkan lagi. Rupanya dia pernah bersedekah setengah dari roti yang dia berikan kepada orang yang sedang kelaparan. Lantas ditimbang 6 hari zina dengan setengah roti. Apa yang terjadi, Bu? Banyak dengan roti. Lebih berat timbangan setengah rotinya dibandingkan zina 6 hari. Akhirnya apa yang terjadi? Dia masuk surga bukan jalur pintu ibadah 60 tahun, tapi dia masuk surga dari jalan setengah roti yang dia sedekahkan. Kenapa? Karena ketika dia bersedekah roti tadi hatinya sudah berubah. Dia merasa orang paling berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, zaman sekarang kan orang yang paling susah tuh seperti itu. Merasa orang paling hebat sekarang yang paling banyak. Merasa paling tinggi, merasa paling berkuasa, merasa jadi pimpinan yang paling hebat. Tapi dia lupa bahwa Allah tidak suka kepada orang yang membanggakan diri. Allah tidak suka menganggap orang yang paling hebat di dunia ini. Tapi ampunan Allah hanya layak diberikan kepada orang-orang yang bisa menundukkan hatinya, merasa orang paling berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang harus kita jaga. Maka di sisa-sisa 10 hari terakhir ini tidak ada zikir, tidak ada doa yang diajarkan baginda Rasulullah kepada istri beliau, Sayyidah Aisyah, selain doa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya ibu-ibu? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Selalu dibaca di 10 terakhir ini, lalu dimaksimalkan. Ya Allah, saya ini banyak dosa. Ada nggak yang nggak punya dosa di sini, Bu? Bu Ami punya dosa nggak? Dosa saya banyak. Bu, Bu Ami ada dosanya nggak? Banyak. Jadi kalau ada yang nggak punya dosa, silakan angkat tangan, Ibu. Jadi kita ini semua banyak dosa. Maka jadikanlah tadi doa tadi sebagai zikir dari 10 terakhir ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun yang mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anna, dan Maha mencintai pengampunan. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang begitu banyak 11 bulan sudah kami lalui. Kami terkadang melakukan kesalahan secara sengaja, maupun terkadang kami melakukan kesalahan tidak sengaja. Kami tidak baik kepada pasangan kami tidak baik kepada suami kami tidak baik terhadap istri kami kurang maksimal merawat anak kami kurang baik hubungan kami kepadamu ya Allah, sehingga mudah-mudahan di 10 terakhir ini kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin, kita bisa berada di puncak ketaatan insya Allah. Jadi jangan sampai kita melemah, tapi rendahkan hati kita. Nggak apa-apa ibu-ibu nggak bisa itikaf di masjid. Itikaf di rumah, tapi kita merasa orang paling berdosa di hadapan Allah. Mudah-mudahan Lailatul Qadar itu datang kepada kita. Kadang ada orang yang itikaf di masjid pun gimana? Contoh nih kayak saya itikaf, kamu nih nggak itikaf malas. Nah, nggak bisa juga menganggap dia orang yang paling hebat. Mungkin ada di rumah ibu-ibu yang harus ngurusin anaknya, ngurusin suaminya. Seorang suami mungkin dia nggak bisa ikut itikaf karena terpaksa harus ikut kerja di kantor yang nggak dapat cuti. Tapi di rumahnya dia merasa hati
orang yang pendosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Allah lebih layak memberikan ampunan kepada orang tersebut dibandingkan mungkin orang yang itikaf di masjid tapi dia menganggap orang yang paling ahli ibadah. Baik itikaf di masjid, tapi tadi kita harus menata hati kita. Seperti itu Ibu ya. Itu yang pertama. Jadi masih ada beberapa hari ini sedihlah kita ya Allah. Saya udah dapat ampunan belum nih ya? Sedangkan Ramadan masih ada 5 hari lagi. Saya berharap jangan jadikan Ramadan terakhir innamal a'malu bil khawatim menjadi Ramadan yang paling buruk saya miliki ya Allah. Jadikan Ramadan ini yang terakhir beberapa hari lagi. Perbaikilah kualitas ibadahku. Berhaklah aku mendapatkan ampunanmu ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana akhir Ramadan ini agar menjadi indah dalam kehidupan kita. Jangan disia-siakan karena Ramadan tahun depan pasti akan datang. Tapi tidak punya jaminan kita akan bertemu. Tahun lalu kita punya teman yang sama-sama menikmati ibadah Ramadan. Mungkin puasa bareng karena saya lihat mungkin ada status Ustadz, ibu ini sudah meninggal. Padahal mungkin tahun sebelumnya sama. Lagi sama-sama. Ustadz, ibu ini lagi kurang sehat. Tiba-tiba dengar kabar sudah Allah panggil. Tahun lalu kita masih punya teman sama-sama, mungkin kita sama-sama mengaji, sama-sama puasa, sama-sama sedekah, sama-sama dengar tausiah. Tapi Ramadan tahun ini ada yang hilang duduk bersama di antara mereka. Yang dulu mungkin mereka duduk di sebelah kita. Halo ibu-ibu, ini gambarnya nggak gerak. Ada suara saya di sana? Ada, jelas, jelas. Halo ibu-ibu. Halo, oh, kita nggak jelas. Internetnya nggak mungkin padat. Ini full kok. Dia nggak mau kamera di belas kayak kita nggak gila lagi. Halo ibu-ibu. Halo, Ya. dengar Ustaz. Dari tadi dengar Ada gangguan. Dari tadi dengar ya Bu ya? dengar. Ya. Suaranya Maka jelas, Ustaz. saya katakan karena tempat saya gambar ibu-ibu nggak gerak mukanya. Sama Jadi takutnya sinyalnya lagi nggak baik. lagi Jadi cosplay kita ya takutnya suara saya nggak sampai ke sana karena gambarnya nggak gerak. jelas Ustaz faknya. Jadi tahun lalu kita masih punya sahabat, punya teman, punya saudara, punya orang tua. Yang mungkin tahun lalu kita masih sama-sama mengaji, sama-sama duduk ngaji di sebelah, mungkin sekarang ibu sebelah-sebelahan. Mungkin boleh dipandang saudara-saudara kita yang duduk di sebelah kita. Kita doa sama-sama. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita Ramadan tahun depan. Nah, boleh pandang-pandangan dengan wajah teman ya Bu ya. Nah, kita nggak tahu. Dulu mungkin ibu ada pandang-pandangan dengan temannya di sebelah. Sekarang udah nggak duduk bareng kan. Maka bagi kita yang sekarang masih disampaikan usia kita Ramadan tahun ini, maka jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya sampaikan, Ramadan akan terus datang setiap tahunnya. Ya, Bu ya. Ramadan tiap tahun akan datang, tapi usia kita belum tentu sampai ke sana. Maka setiap Ramadan yang kita lalui, jadikan Ramadan adalah Ramadan yang terbaik, Ramadan yang terindah yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama tadi adalah jadikan Ramadan ini menjadi bulan pengampunan. Kemudian ibu paksakan, karena orang yang membiasakan kebaikan dalam sebulan penuh, maka Allah akan jadikan kemudahan untuk melakukan 11 bulan berikutnya. Kemudian, bagaimana yang harus kita lakukan agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang indah? Yaitu, jagalah amalan yang selama ini sudah kita kerjakan 20 hari di awal ini. Kalaupun seandainya kita tidak bisa melakukan sebaik di 10 yang awal pertama dan kedua, paling tidak jangan ditinggalkan belas tanpa mengerjakan di 10 terakhir ini. Dikhawatirkan kebanyakan orang, jadi rutinitas yang kita kerjakan 10 pertama, 10 kedua ini, jangan ditinggalkan belas sama sekali. Bahkan kalau bisa lebih baik banyak. Tapi kan mungkin dengan kesibukan, ya ada mungkin harus mudik boleh-boleh aja. Mungkin ada tetap yang ibu-ibu pengen buat kue raya. Ya, tapi jangan sampai ditinggalkan inti ibadah yang kita kerjakan. Contoh mungkin di hari biasa kita Ramadan 10 pertama kedua ngajinya setengah juz. Ya paling enggak sesibuk apapun ngaji satu hari satu halaman lah di 10 terakhir ini. Maka sesibuk apapun
Walaupun majelis khataman ibu-ibu sudah selesai, tetap jangan tinggalkan semua rutinitas yang pernah kita kerjakan di 10 pertama dan kedua. Bahkan dikatakan bagaimana agar kita bisa istiqomah. Kan teman-teman sudah mencar nih. Biasa grupnya 20 orang, 30 orang, satu grup sama-sama mengaji. Sekarang grupnya sudah selesai karena udah hatam. Maka carilah teman yang masih satu frekuensinya sama. Ditelepon, Bu Ami dengan Bu Natewi, ayo kita tadarusan berdua saja. Nggak usahlah satu juz satu hari. Ibu Ami baca satu halaman disimak Bu Natewi baca satu halaman disimak oleh Bu Ami. Gak apa-apa setiap hari gitu aja. Tapi masih punya teman yang membuat kita mengingatkan dalam hal kebaikan. Atau ibu-ibu yang lain, siapa teman-teman dekatnya saling teleponan. Sama kan dari jarak jauh pun udah bisa sekarang ngaji. Jam berapa kamu kosong? Udah ngaji yuk, nanti simakan aku satu halaman ya. Kamu simakan saya satu halaman ya. Nah, gitu jadinya di sisa-sisa terakhir ini. Agar kita tetap pada jalur ketaatan, pada jalur keistiqomahan. Jadi kita harus menjaga rutinitas kebaikan yang selama ini sudah kita jaga, selama ini yang sudah kita kerjakan. Kemudian, apa yang harus kita lakukan lagi di 10 terakhir ini? Harus punya benteng. Puasa itu dalam hadis dikatakan as-saumu was-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah benteng. Bagaimana puasa itu adalah benteng? Puasa itu adalah perisai. Kalau bulan puasa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja, kita bisa tinggalkan. Apa yang dihalalkan kita tinggalkan, Ibu? Di siang hari. Makan. Boleh makan. Tapi ketika puasa kita nggak boleh makan. Minum. Dihalalkan oleh Allah tapi dilarang. Mungkin bagi yang suami istri dibolehkan melakukan hubungan suami istri di siang hari tapi nggak boleh bulan puasa. Dan itu semuanya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi puasa itu wasaumu junnatun, menjadi benteng, menjadi perisai yang halal saja bisa kita tahan, apalagi yang haram ya Bu ya. Aduh saya mau berbohong, aduh saya mau buat maksiat, aduh saya mau korupsi. Tapi ini bulan mulia, libur dulu lah nanti setelah bulan mulia. Para pencuri pun mungkin mereka istirahat dulu di bulan Ramadan Bu ya. Para perampok pun mungkin mereka istirahat dulu sejenak. Karena bulannya itu takut mengotori bulan tersebut. Kalaupun mencuri mungkin tidak sesemangat mungkin di bulan sebelumnya. Mungkin kalau biasa curi 1.000 rupiah mungkin hanya sekarang 500 rupiah saja. Enggak, tapi dalam diri mereka ada titik buat yang kesadaran. beriman. Kenapa ini bulan mulia? Itu terkadang Allah antarkan dalam apa namanya, sedikit merasa malu ketika buat dosa di bulan Ramadan. Maka Ramadan ini adalah wasaumu junnatun. Ramadan ini menjadi perisai. Ramadan ini menjadi benteng dalam kehidupan kita. Jangan sampai nanti, bahkan kebiasaan orang Bu ya, malam hari raya ini baru 1 hari selesai dari Ramadan. Malam hari raya semua udah belas tinggal, ngaji nggak lagi, kayak merdeka intinya. Sholat malam udah nggak lagi, puasa nggak lagi. Padahal masih ada lagi puasa Syawal, ya Bu ya. Kan kita menjadi benteng. Kenapa kita dianjurkan berpuasa Ibu? Ada puasa di luar bulan Ramadan, puasa apa aja Bu? Puasa puasa apa Bu? Di luar Ramadan adanya. Senin Kamis, apa lagi? Puasa Yaumil Bid. Yaumil Bid. Ya. Kenapa kita dianjurkan berpuasa Senin Kamis Ibu? Kan tadi dikatakan wasaumu junnatun. Puasa itu menjadi benteng. Puasa itu menjadi perisai dalam kehidupan kita. Kalau kita berpuasa di hari Senin, Allah akan jaga diri kita melakukan dari perbuatan maksiat sampai hari Kamis. Kalau hari Kamis kita berpuasa, akan terpelihara diri kita sampai Senin lagi. Senin kita berpuasa, Allah pelihara kita sampai Kamis lagi. Maka itulah Ibu-ibu, kita
puasa. Karena puasa kita, jangan ganggu saya lagi puasa. Kita tuh pingin nggak banyak buat maksiat biasa puasa. Maka itulah dianjurkan. Kenapa kita dianjurkan berpuasa setelah Ramadan? Bawa nilai-nilai Ramadan ini. Biasa puasa Senin Kamis Ibu. Udah selesai. Insya Allah. Ya, jadi nanti setelah ini biasakan karena dia menjadi benteng dalam Allah. Maka ada satu kisah juga lagi. Apa kisahnya? Seorang raja yang memiliki pasangan. Kemudian rumah istrinya ini, Ibu, jauh sekali kampungnya. Kalau mengantar istrinya pulang, itu perlu sebulan perjalanan. Saking jauhnya rumah istrinya sebulan. Kira-kira kalau perjalanan yang sebulan itu di kampung itu cukup 1 hari atau lebih banyak harinya ini? Lebih banyak tadi. Lebih banyak. Contoh nih Bu ya. Saya biasa pulang ke kampung istri itu perjalanan 15 jam kalau bawa mobil nyetir. 15 jam balik kampung ke kampung istri. Biasanya kalau balik kampung nggak mungkin begitu sampai langsung pulang ya Bu ya. Capeknya belum hilang. Paling nggak kita istirahat beberapa hari dulu memulihkan badan, baru kita pulang. Nah, seorang raja ini dia punya istri yang kampungnya itu jauh sekali di pedalaman. Kalau mengantar istrinya pulang perlu perjalanan sebulan pergi, sebulan pulang. Akhirnya dia antarlah istrinya balik kampung. Kemudian ini karena seorang raja ya Bu ya. Karena seorang raja, ya namanya pasti orang raja itu banyak kesibukan. Dia nggak bisa nunggu istri sampai lama-lama di kampung. Akhirnya dia pamit ke istrinya. Wahai istriku, karena pekerjaanku banyak, saya tinggal kamu di kampung. Nanti kalau kamu mau pulang, teleponlah kalau bahasa sekarang ya Bu ya. Kasih kabar, jadi biar dijemput. Akhirnya sang raja tersebut pulang duluan ke singgasana kerajaan. Ya, menyelesaikan semua kerjanya lah Ibu ya. Hal-hal yang mungkin harus dikerjakan di kerajaan. Tiba-tiba istrinya ngasih kabar, sudah ingin pulang. Akhirnya apa kata sang suami tadi? Maaf istriku, saya tidak bisa menjemput karena kerjaan saya masih banyak. Boleh nggak saya kirim seorang utusan untuk utusan orang yang kerja di kerajaan tersebut sebagai ajudannya. Saya utus ajudan untuk menjemputmu. Kata istri, ya nggak apa-apa. Kira-kira ajudan ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Akhirnya dijemputlah. Pergilah ajudannya ke kampung istri bosnya tadi. Selama sebulan melakukan perjalanan. Sampai di kampung, sudah ketemu, maka dibawalah pulang ke kerajaan. Gimana kira-kira Bu? Melakukan perjalanan antara laki-laki dengan perempuan berdua, godaannya kira-kira di jalan besar gak? Oh, besar. Berdua, nah, resikonya tinggi ya Bu ya. Resikonya tinggi. Melakukan cuma berdua saja, laki-laki dengan perempuan berdua melakukan perjalanan pagi, siang, sore, malam dengan perjalanan yang begitu jauh selama sebulan. Lantas, apa yang terjadi? 1 hari, 2 hari masih kuat lah berjalan bersama. Sehari, 2 hari masih oke. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang pemuda tersebut? Bisikan di telinganya. Allah berfirman dalam Quran, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Syaitan itu punya prinsip yang akan pernah kapok untuk menggoda manusia. Setan itu punya prinsip berbagai cara dan celah gimana bisa orang itu terjerumus. Nggak bisa cara yang lain lagi digunakannya. Itulah prinsipnya setan, dia nggak akan mau mengalah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh ajudan tersebut yang menjemput istri seorang raja tersebut? Bagaimana dia menjaga dirinya? Yang pertama, ketika dia melakukan perjalanan di siang hari dia berpuasa. Katanya kan junnatun. Puasa itu menjadi benteng. Puasa itu menjadi perisai. Ustaz gambarnya nggak gerak. Jangan komplainkan WhatsApp banget. Internet deh. Internet deh, Bang. Nah, sing
Lagi sih masalah ini Ustaz apa Ustaz? Gambarnya udah Ustaz tuh. Gambarnya macet Ustaz. Ayo Ustaz. Campur macet di kafe. Ustaz. Ini loh sinyalnya cahaya penuh. Dah iya. Nah, kita kan Ustaz anak sampai Malaysia, Malaysia. Iya, Malaysia. Satunya yang di jalan Sorry. ya. Ini mohon maaf, kayaknya ada gangguan sinyal. Nah, jadi apa yang dilakukan pemuda tersebut yang menjemput? Maka dikatakan as-saumu junnatun. Dia apa namanya? Berpuasa di siang harinya ketika melakukan perjalanan. Was-saumu junnatun, dia berpuasa untuk menjadi benteng dalam dirinya supaya tidak berbuat maksiat. Ketika malam hari apa yang dilakukan? Wa'lam anta syarrafal mu'min fi qiyamil lail. Kalau kita ingin melihat bagaimana kemuliaan seorang mukmin itu, bagaimana dia bisa menjaga malamnya. ketika malam hari dia melakukan perjalanan, sholat malam. Kalau sudah pikirannya mulai menyeleneh, pikirannya sudah mulai hal-hal yang tidak kuat lagi, diganggu oleh syaitan, maka apa yang dilakukannya? Dia langsung sholat malam. Kemudian sholat malam lagi ketika pikirannya sudah terasa terganggu. Syaitan selalu mengajak untuk berbuat maksiat. Akhirnya dia selalu sholat malam. Pagi harinya dia berpuasa, malamnya dia sholat malam. Sehingga apa yang terjadi? Tidak terasa Allah percepat perputaran peredaran langit, sehingga perjalanan yang seharusnya ditempuh dalam sebulan, Allah percepat. Tidak terasa pagi-pagi rupanya langsung di depan istana saja. Kenapa? Allah pelihara orang tersebut agar terhindar dari perbuatan maksiat. Kenapa? Karena dengan puasa dan sholat malamnya. Maka tidak ada kemudahan yang Allah berikan bagi kita untuk melakukan ketaatan kecuali di bulan Ramadan ini. Kita dimudahkan untuk melakukan puasa, dimudahkan untuk sholat malam, dimudahkan untuk mengaji. Mudah-mudahan kebiasaan yang kita kerjakan semuanya bisa kita bawa nanti 11 bulan berikutnya. Ini yang kita harapkan ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sekarang Allah berikan kemudahan nanti 11 bulan berikutnya. Jangan kita tinggalkan belas. Jadikan ini Ramadan menjadi bulan pendidikan yang membuat kita banyak mengambil pelajaran di dalamnya, karena hanya di bulan inilah Allah memberikan ampunan kepada hambanya, menghapuskan dosa sebanyak-banyaknya. Maka kalau kata Nabi Muhammad, baginda Rasul bersabda, baginda Rasulullah itu ketika melihat umatnya salah di luar dari bulan Ramadan, selalu minta kepada Allah, ya Allah ampunkan umatku, karena dia sesungguhnya fa'innahu la ya'lamu, dia nggak tahu. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, apa yang dikatakan? Celakalah bagi orang yang tidak memaksimalkan bulan Ramadan. Apalagi kalau hadirnya bulan Ramadan, Ramadan itu tidak menjadikan penghapusan dosa bagi dirinya. Doa Rasulullah jadi mengatakan celaka. Kan kita nggak mau jadi orang celaka ya. Apalagi baginda Rasulullah yang mendoakannya. Malaikat Jibril juga yang mengaminkan semuanya. Malaikat Jibril berdoa, Rasulullah mengaminkan, yang celaka bagi mereka yang tidak memaksimalkan Ramadan, sehingga mereka tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini saja Ibu, karena saya juga setelah ini ada acara lagi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kita tetap bisa memaksimalkan di detik-detik terakhir dari Ramadan ini. Jangan sampai kualitas ibadah kita melemah bahkan meninggalkannya. Mudah-mudahan kita tetap bisa semaksimal mungkin untuk mendapatkan Lailatul Qadar insya Allah. Ya, sampai di sini ada pertanyaan Ibu. Ya Rabbal Alamin. Sampai di sini ada pertanyaan Ibu. Karena setelah ini saya ada acara lagi. Asal saya sudah Non-stop ya Ustadz. Non-stop. ya, jadi bulan ini dari subuh bangun tidur sampai malam. Masya Allah. Berkah, Jadi berkah. bagi-bagi waktunya semuanya.
Ya, sehat Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Semoga sehat selalu, jaga kesehatannya ya Wah, Ustadz. ibu semuanya sehat selalu di sana. Insya Allah Amin. rezeki berkah, keluarganya juga insya Amin. Allah jadi lebih baik, Amin. Amin. anak-anak sehat, keluarga yang di Amin. kampung Ya juga Allah. sehat. Amin. Ya Allah. Ya, ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan lebih kurang. Mana Ibu? See you in Hong Kong. Sampai Apa Ibu? ketemu. Kurang dengar suara. Sampai ketemu di Hong Kong, Ustaz. Ditunggu kedatangannya di Hong Kong. Yang kuat suaranya Bu. Sempat saya sinyalnya enggak. Ditunggu See you. Oh, kedatangannya datang di ke Hong Hong Kong. Ya, insya Allah Kong. nanti ketemu di Hong Sampai Kong Ibu. jumpa di Hong Kong. Ya, ya, insya Allah. Oke, insya Allah. Amin. Insya Allah jumpa di Hong Kong. Mudah-mudahan silaturahimnya nanti silaturahim yang berkah insya Allah. Amin. Amin. Ya Ya, Allah ya Rabbal Alamin. saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan lebih kurang mohon maaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Amin. لله رب العالمين حمدا Amin. يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا Amin. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم ارزقنا ليلة القدر Amin. Ya اللهم Allah. ارزقنا ليلة القدر Amin. Ya Allah. من ألف شهر ربنا Amin. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا Hai. للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah semuanya ini saja yang dapat saya sampaikan lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Bismillah. Halo ibu-ibu sedaya. Waju le ya. Waju le ya. Yang libur tuh. Pada stop rekodnya. Oke. Ya, maju deh, belum balik. Stop dulu.